Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Seru ya. Oke, thank you untuk teman-teman yang selalu hadir ya di channelku, yang selalu setia, stay tune terus di channelku. Thank you. Dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke, seperti biasa kita buat 3 pilihan kartu karena kita juga menjelang Mercury retrograde ya di tanggal 2 Oktober. Jadi kita akan ngomongin tentang cinta-cintaan, hubungan-hubungan ya, siapa tahu habis itu langsung lancar jaya. Oke, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu untuk pahl nomor 1. Di sini ada Death. Ya. Oke. Ini pahl nomor 1. Untuk pahl nomor 2, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Di sini ada Knight of Swords. Oke ya. Ini pahl nomor 2. Oke. Untuk pahl nomor 3, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Waduh. Two of Cups ya. Wah. Pas banget kartunya. Oke, bisa ya dipilih pahl 1, 2, dan 3. Aku ngerasa ya, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu kebanyakan dari kalian memang teman kalian ya, atau orang yang sama ini sudah ada komunikasi sama kalian, tapi selama ini kayak apa ya, komunikasinya itu kayak nggak ada yang bucinan atau nggak ada hal yang kayak apa nih, terlihat kayak berapi-api, passionate atau bagaimana, atau dia ngegodain kamu juga enggak. Jadi secara tiba-tiba nanti aku ngerasanya dari hubungan pertemanan ini akan membuahkan hubungan yang selanjutnya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu ya. Kemungkinan besar di birth chartnya dia itu ada Capricorn, Taurus, Virgo di Earth sign, dan aku ngerasa memang energinya itu kayak nggak ada apa ya, kalau misalkan orang lagi deket-deketnya lagi pengen menyatakan cinta itu kan ada tanda-tanda ya, tanda-tanda nanti bakal dia lagi ngedeket terus, komunikasi intens, wah bentar lagi aku bakal ditembak gitu kan. Ini enggak, ini tuh kayak apa ya, komunikasi ya sewajarnya aja, ngomong juga nggak terlalu mengarah kayak mengekspresikan bentuk-bentuk cinta banget juga enggak. Jadi ada energi yang apa ya, konsisten, dia tetap nggak ngilang. Yang aku ngerasa sih kehadiran nggak ngilang, tapi dia juga nggak intens dalam berkomunikasi, nggak terlalu intens. Tiba-tiba nanti dia nyatain cintanya gitu ya, aku rasain di sini untuk pahl nomor 1, 2, dan 3 ya. Coba nanti kita akan coba untuk lebih ngulik lagi. Kita langsung saja ke pahl nomor 1 ya. Oke, langsung saja untuk pahl nomor 1, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Death ya. Aku ngerasa di sini berarti kalian dealing dengan berchartnya kemungkinan besar ada Scorpio-nya ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Ini seseorang yang menurut aku dalam kehidupannya lagi terjadi perubahan yang cukup masif secara internal ataupun eksternal. Jadi secara inner ataupun outernya, ya. Internal dan eksternalnya lah sebutannya gitu kali ya. Jadi aku ngerasa dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu kemungkinan besar dia lahirnya di bulan November ya, atau ada naungan di 8th house-nya, atau jadi transformasi dalam kehidupannya, perubahannya cukup signifikan. Yang tadinya misalkan dia tipikal orang yang playboy, tiba-tiba dia enggak jadi playboy sama kamu. Jadi atau dia biasanya apa nih ya, takut sama komitmen, tiba-tiba dia main nembak kamu aja nanti ya, jadi pengen komitmen. Jadi ada hal yang terkait tentang perubahan yang cukup masif, intens, transformasi yang cukup besar. Itu yang aku rasain. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, dia tipikal orang yang cukup misterius. Kebanyakan dia tahu banyak hal tentang kamu, tapi kamu nggak terlalu tahu banyak info yang
valid tentang dia ya. Jadi ibaratnya dia tuh udah tahu banyak hal tentang kamu nggak sebanyak yang dia tahu ke kamu gitu. Jadi kayak energinya cukup cukup intens yang aku rasain orang ini ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, dia seseorang yang cukup mempunyai trust issue. Jadinya dia nggak main-main tuh untuk kayak nelusurin tentang kamu dulu, nggak kepoin dari mungkin bibit-bibit bobot gitu ya, inner circle kamu, apa kegiatan kamu. Apalagi di saat dia mau nyatain cintanya ke kamu, dia ngeliat dulu nih, kamu lagi dekat sama siapa nih sekarang gitu ya. Dilihat nih lagi jalan sama siapa nih kalau lagi malam minggu gitu. Jadi dia akan coba untuk selalu memantau kamu sebelum menyatakan cintanya kepadamu. Aku ngelihat di sini ada energi yang cukup menurut aku cukup kayak sekretif gitu ya. Jadi kamu tuh bener-bener nggak tahu ada bakal tanda-tanda dia bakal nyatain cintanya loh ke kamu, beneran kayak out of nowhere tiba-tiba nih orang nyatain cintanya dan kamu langsung kayak gitu ya, penuh dengan surprise. Orang ini nggak bisa ditebak orangnya. Dia aku ngerasain agak cukup introvert ya. Kamu dealing sama seseorang yang energi Scorpio-nya gitu ya. Mungkin dia Mars-nya juga di Scorpio. Aku ngerasain kayak energi yang kayak dia bergerak itu juga ada pengaruh dari perputaran bulan juga. Karena itu aku akan coba untuk lebih menjelaskan ke kamu ya. Kita langsung lihat nih perputaran bulannya juga. Oke? Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, pal nomor 1. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, pal nomor 1. Oke, di sini ada first quarter moon in Gemini. Speak your word into being. Ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Aku ngerasa energinya dia sendiri di birth chartnya dia berarti ada Gemini juga, atau kemungkinan besar moonnya juga di Gemini ya. Aku ngerasain kayak dia itu orangnya cukup pintar, intelektualnya bagus banget, dan dia kalau ngomong juga pintar ya untuk persuasif ke orang. Kayak dia ngajak orang something itu kemungkinan besar orang lain juga jadi kayak mudah terajak gitu ya. Ada perasaan yang menurut aku tuh dia kayak yang aku rasain tuh kayak cukup bisa mempengaruhi orang lewat kata-katanya dia, lewat pesonanya dia cukup misterius orangnya. Dan dia sebenarnya orang yang pintar untuk beradaptasi dalam satu hal kalau dia emang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Misalkan dia pengen memang ada suatu tujuan gitu yang dia ingin capai. Kalau dia tiba-tiba yang tadi introvert harus berubah jadi extrovert, dia akan berubah. Jadi orang ini cukup kayak bunglon menurut aku. Ada ada bakat sosial yang besar juga, tapi dia sebenarnya nyamannya sendiri. Nyamannya itu kayak hermit mode gitu. Ya, nggak dealing sama banyak orang, tapi entah kenapa dia memang mempunyai tendensi jadi speaker yang menurut aku yang orang-orang tuh memang sangat menikmati kehadiran dia, sangat terhibur dengan kehadiran dia. Kata-katanya dia juga kadang tuh nggak cuma pinter aja ya, tapi perkataannya dia itu kadang suka kayak ngejokes gitu, kayak bercanda-bercandaan yang bikin orang tuh jadi gampang ketawa. Terus pembawaannya itu dari kata-katanya tuh juga cukup simple. Di saat dia diminta untuk kayak deep conversation, dia pun bisa, tapi dia biasanya kalau ngomong ya yang bercanda-bercanda gitu kalau memang diperluin. Kalau pokoknya dia bakal ngelihat dari keadaan dulu lah, dari situasi lah. Jadi dia bisa menempatkan dirinya dia di satu keadaan. Aku ngerasain yang kayak gitu. Dan di sini
aku ngerasa apa ya, di birth chartnya dia ada Scorpio, ada Gemini, aku ngerasain ada energi Sagittarius juga, dimana dia memang tipikal orang yang cukup apa ya, berfokus kepada hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dia seseorang yang selalu mencari pengalaman, adventure orangnya. Dia seseorang yang selalu mengedepankan kebebasan. Karena itu tadi mungkin aku udah bilang ya ke kalian ya, ada hal yang berubah cukup besar dalam kehidupan dia, bahkan mungkin bisa jadi secara prinsip ya. Dan di PL selection tadi aku udah bilang, ini kayak ada energi yang memang cukup apa nih aku bilangnya ya, kayak ada yang ingin dia ubah gitu. Yang tadinya kamu gak ngira ini tiba-tiba dia nyatain cintanya ke kamu, tiba-tiba dia nyatain itu ke kamu, padahal gak ada tanda-tanda. Jadi energinya dia tuh kayak ada energi perubahan, dimana yang dia sangat cinta kebebasan itu tiba-tiba menginginkan suatu hubungan komitmen. Jadi ada hal yang dia kayak baru sadari, atau yang dia ingin ubah dari cara sudut pandangnya dia ataupun apa yang dia yakini. Itu yang aku rasain ya. Kita lanjut di sini. Oke. Aku pengen tahu nih ya lebih tentang dia juga. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, file nomor 1. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Kan? Di sini ada joy. Like a child, I discover joy in the simplicity of life. Happiness lies in magical moments, not in the material. Even the smallest joys is a great source of light. Jadi ada energi fire sign karena di sini like a child. Jadi aku ngerasa di sini ada energi dari Leo sendiri. Aku tiba-tiba jadi ingat kartu The Sun kalau ngelihat ini. Jadi dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, dia tipikal orang yang memang mempunyai pesona ya di antara teman-temannya dia. Ada pembawaan yang kayak dia selalu bisa membawa kebahagiaan ketika dia hadir di suatu tempat. Dia selalu menikmati kehidupannya dia yang kemungkinan besar memang secara simpel gitu ya. Dia bisa menikmati kebahagiaan terkecil kayak anak kecil gitu loh. Yang aku ngerasain energinya dia bisa cukup sensitif dengan hal-hal yang terkait tentang kehidupan. Dia sangat menikmati hidupnya dia. Dia cukup memiliki kesadaran yang lebih daripada orang-orang di sekitar dia terkait tentang spiritual ya. Dan dia orang yang percaya tentang magical things. Dia percaya tentang keajaiban. Dia percaya kalau memang rezeki gak akan kemana. Dia percaya kehidupan ini harusnya terus kita patut syukuri, patut kita nikmati gitu ya. Energinya itu cukup kayak tadi mungkin ya, energi kayak mirip-mirip page of coins atau page of material, dimana energinya itu energi temen yang asik gitu loh. Yang aku ngerasain temen yang asik buat kamu ajak ngobrol, temen yang asik ketika dia hadir, bawaannya tuh kita juga pengen ketawa-ketawa atau sangat menikmati kehadiran dia. Aku ngerasa dia tipikal orang yang selalu mencari kenikmatan dalam kehidupan dari segi kebebasan sebenarnya sebelumnya, yang aku ngerasain kayak gitu. Karena dia seseorang yang cukup berani, yang nggak suka hal-hal yang berbau dengan keraguan something atau ngerasain bersalah tentang something gitu. Dia seseorang yang selalu mencoba untuk ngebebasin dirinya dari sisi-sisi gelap dunia atau hal-hal yang cukup negatif ya. Dia menghindari hal-hal seperti itu. Dia memilih untuk selalu mencari kedamaian di hatinya dia dan coba untuk mencari cahaya dalam diri dia sendiri, yang aku ngerasain kayak gitu orangnya ya. Kita lanjut lagi di sini. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, pile nomor 1. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, pile nomor 1. Ada yang jatuh.
Oke. Aku ngerasa dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu ini seseorang yang sebenarnya apa nih ya, gestur dia untuk pengen romantic relationship sama kamu sebenarnya dia udah kasih gestur kecil loh. Entah itu kamu menyadari atau enggak, karena dia nggak biasanya kayak gitu. Ketika dia misalkan dealing sama seseorang, ada yang aku ngerasain ada gestur kecil lah yang dia udah kayak ibarat orang tuh kalau mau lari dia udah siap-siap jongkok dulu gitu ya. Ya kan ready get set go gitu kan. Jadi kayak apa ya, ada kayak langkah awal dimana di saat lagi dia bersiap-siap itu harusnya udah kelihatan gitu. Jadi coba kamu agak sensitif ya. Oke, di sini ada Nine of Cups. Oke. Kemudian di sini ada Eight of Cups. Kok bisa samaan gini ya? Padahal aku udah bener-bener ini nggak mungkin ini sebelahan. Dan di sini ada Three of Cups. Luar biasa loh ya, cup semua. Oke. Kok bisa ya, padahal ini udah teracak-acak ini. Oke, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Aku ngerasain di sini dia tipikal orang yang cukup apa ya, menurut aku ya, kayak selalu memberikan kebahagiaan, selalu bersyukur. Dia udah banyak hal yang dia punya, dia banyak yang suka sama dia juga. Kebahagiaan dalam kehidupannya dia juga hampir sempurna ya, tinggal kurang partner hidup aja. Aku rasain kayak gitu. Dan dia sebenarnya udah banyak lah pembelajaran atau pengalaman percintaan di kehidupan dia tuh udah banyak. Dan dia udah banyak belajar juga dari pengalaman percintaan itu. Dan di sini dia kayak ke kamu tuh kayak take a leap of faith, dimana dia yang sama ini yang dia tahu, aduh cinta tuh selalu begini aja, endingnya tuh selalu nggak enakin gitu, selalu aja nanti bakal banyak tuntutan, bakal ngebebanin diriku daripada membahagiakanku gitu ya. Dan di sini dia kayak lagi mencoba loh sama kamu. Jadi ketika dia menyatakan cintanya kepadamu, dia tuh lagi nyoba apakah ia berbeda kalau sama kamu. Kayak ibaratnya kalau apa ya, menyatakan cintanya di sini tuh kayak pengen ngasih kesempatan untuk melihat perspektif yang berbeda. Dia siap untuk berubah apabila ternyata kamu beda daripada yang lain. Tapi kalau ternyata pas waktu dia nyatain cintanya kepadamu terus ya endingnya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya, ya mungkin itu kayak udah jadi percobaan terakhir ya dia gitu. Aku ngerasa di sini dia yang menyatakan cintanya kepadamu, dia akan melakukannya face to face, bener-bener langsung ketemu. Kebanyakan dari kalian ya, mostly dari kalian memang akan langsung ketemu orangnya gitu. Dia akan benar-benar yang tadinya gak ada intention romantic relationship, terus tiba-tiba dia nanti datang dan dia nyatain cintanya ke kamu. Itu yang aku rasain di sini. Karena aku ngerasain dia ini sebenarnya orang yang udah nyaman hidup sendiri, nyaman dengan apa yang dia punya gitu. Dan dia kayak sekarang yang kayak mencoba untuk membuka kesempatan lah gitu untuk kepada diri dia sendiri, kepada dunia. Oke, aku akan coba sekali lagi. Aku pengen tahu kalau memang ini nantinya seperti yang lalu-lalu, ya udah kelihatan kan gitu. Benar berarti yang kataku dulu gitu. Tapi di sini dia sendiri tadi ya yang aku selalu bilang, dia nggak mau ada semacam keraguan dan ketidakjelasan, karena itu dia akan mencoba. Ada energi petualang yang aku ngerasa tadi kan, adventure di dalam diri dia yang dia kayak semacam oke, gitu ya, daripada aku juga kayak apa nih, kayak penasaran juga, dan aku juga ngerasa kayak terdorong ke sini gitu ya, ke kamu gitu ya. Aku pengen kayak memberikan hubungan ini kesempatan untuk apakah ini bisa
endingnya baik nantinya. Jadi dia tuh kayak pengen melihat dan menjalani satu adventure bareng sama kamu lah. Ibaratnya dia memberikan kesempatan pada diri dia sendiri untuk mencoba. Gitu yang aku rasain ya. Kita akan lanjut lagi. Di sini aku akan memberikan ya kisi-kisi ke kalian, kisi-kisi waktunya ya, kapan ya dia yang menyatakan cinta padamu, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Di sini ada angka 3. It will work out soon. 3 days or 3 weeks. 3 hari lagi atau 3 minggu lagi dari setelah kamu nonton ini. Dan di sini ada angka 3. 3 juga di third house ya. Third house itu ada di Gemini lagi. Jadi dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, bukan berarti akhirnya kamu nunggu di Mei tahun depan atau Juni tahun depan ya. Tapi ya kapanpun kamu nonton ini ya, kemungkinan besar kalau kamu emang masih memungkinkan 3 weeks itu bulan Juni atau bulan akhir Mei, ya memungkinkan itu buat kamu. Tapi di sini aku ngerasain dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Untuk angka 3 ini, third house itu naungan dari komunikasi dan juga intelektual. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Dia seseorang yang tadi ya, dia good communicator, dia pintar, dia seseorang yang ibaratnya tahu kayak ada energi magician gitu, memanifestasikan sesuatu hal, dia tahu caranya gimana. Kemungkinan besar ketika akhirnya dia menjadi teman kamu gitu ya, dia sebenarnya sembari mencari tahu tentang kamu dulu gitu. Jadi dia sengaja untuk nggak datang sebagai gebetan yang bikin kamu jadi kurang bisa terbuka. Dia pengen kamu sama dia jadi teman biar kamu bisa ngebuka semuanya, semua hal. Jadi dia tahu dan akhirnya dia bisa menganalisa lebih sempurna lah ya, nggak banyak yang ditutup-tutupin. Itu yang aku rasain. Oke, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Aku akan berikan satu lagi. Oke, di sini ada Taurus ya. Create a structure. 2 weeks or 2 months. Oke ya, di sini bagi kalian yang dealing dengan para Taurus atau di birth chartnya ada Taurus, kalian nanti ya, dia akan menyatakan cintanya kepadamu 2 minggu dari sekarang atau 2 bulan dari sekarang. Amin, aminin udah ya, nggak usah mikir tentang aduh nggak mungkin dong kak, nggak mungkin ini, nggak mungkin itu. Kamu nggak tahu, kamu tuh manusia, jalanin aja dan coba manifestasikan yang baik-baik ya. Sudah, menyerah saja. Oke. Biarkan alam bekerja, biarkan takdir bekerja, dan tinggal kamu percaya aja, nggak usah terlalu banyak di blok-blok karena takut itu nggak akan terjadi juga. Oke. Jadi dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Aku ngerasa dia seseorang yang tadi ya, sebenarnya walaupun dia pecinta kebebasan ya, terlihat dia suka berpetualang, kemungkinan besar yang tadi aku udah bilang juga, mungkin dia udah pernah pacaran sana sini, pembawaannya mungkin kebanyakan dari kalian juga yang tadi aku jelasin ya, mungkin dia dulunya playboy atau apa. Aku ngerasa di sini dia sendiri punya pedoman dalam hidup ataupun prinsip atau cara pandang ya tentang suatu hubungan komitmen tuh sebenarnya ada, dimana dia sebenarnya pengen nikah ya pengen, dia percaya tentang adanya pernikahan yang sakral, dia menginginkan suatu keluarga yang baik untuk dia nantinya, dia ingin jadi seorang ibu, seorang ayah, itu ada, dia pengen nge-create foundation dari keluarga dia sendiri sebenarnya, karena dia selama ini udah meskipun dia banyak hal yang dia tutup-tutupi, orang lain juga banyak nerka-nerka ke dia dan gak semuanya tahu tentang dia, yang sebenarnya dia sebenarnya udah selalu megang kayak semacam old belief ya, menurut aku cukup tradisional orangnya. Jadi
um, secanggih-canggihnya dia lah ya, karena kalau pembawaan yang kayak Gemini itu kan suka yang kayak teknologi ya, suka yang hal-hal yang terupdate kayak gitu-gitu. Meskipun dia secanggih-canggihnya dia di file nomor 1 ini, dia tetap selalu menjunjung out belief atau tradisi dalam keluarga, prinsip dalam keluarga, nilai dalam keluarga itu tuh tinggi gitu. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu ya. Kalau kamu ngerasa orang yang tadi aku sebutkan cirinya mirip-mirip, berarti ini ya targetnya kamu. 2 minggu lagi atau 2 bulan lagi dia bakal nyatain cinta sama kamu dari sejak kamu nonton video ini. Dan bagi yang tadi aku udah bilang ya, bakal langsung secepat mungkin 3 hari dari sekarang atau 3 minggu dari sekarang, itu aku ngerasa memang seseorang yang cukup tadi ya, cukup apa ini, cukup pintar, cukup intens komunikasinya sama kamu. Kalau yang ini aku ngerasa kayak agak apa nih, komunikasinya tuh nggak seintens yang ini, jadi nggak yang konsisten gitu. Misalkan bakal ngubungin setiap hari, terserah mau pagi, siang, malam, dia pasti ada ngubungin dan dia pasti ada ngajak, entah itu chatting, entah itu telepon, entah message yang kayak gitu. Kalau yang ini aku ngerasa kayak apa ya, nggak ada polanya. Komunikasinya nggak ada polanya, suka-suka dia. Itu yang aku ngerasain ya. Nanti kemungkinan besar kalian entah itu di tanggal apa nih, di tanggal kayak 20-an 23 atau di tanggal 12, itu aku ngerasa kayak ada yang perlu kalian siap-siapin. Pokoknya ada angka ini 2, 3, 1, kemudian ada angka yang selalu ini ya, keulang lagi, itu angka 3. Iya bener, angka 3. Nanti kalian kebanyakan itu ya, siapa tahu di tanggal 3 gitu, ya tanggal 3 Oktober gitu ya, langsung amin kak gitu. Atau tanggal 23 Oktober gitu ya, atau nanti tanggal 12 Oktober, jadi kayak gitu. Atau tapi bener juga ini ya, tinggal 2 minggu lagi 12 Oktober bisa ya. Kemudian aku ngerasa tuh ada angka-angka yang suka repeat ya, yang perlu kamu lihat di sini. Nanti kalau kalian ngeliat angel number 333 gitu, udah kayak siap-siap deh itu ya, berarti udah bentar lagi. Oke, kita lanjut. Aku akan memberikan channel song ya untuk kalian. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, file nomor 1. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, file nomor 1 ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, file nomor 1. Kok banyak, apa-apa deh ya. Aku ngerasa ini dia akan menyatakan cintanya kepadamu. Dia seseorang yang kayak seolah-olah kayak gak butuh pasangan kayak gitu-gitu terlihat dari luarnya, tapi dia sendiri sebenarnya udah banyak berdoa dan berharap untuk kayak dikasihin kesempatan. Setidaknya di saat dia ketemu sama kamu, dia pengen ada semacam kesempatan, setidaknya mempunyai hubungan sama kamu. Dia pengen tahu gitu, ada rasa yang ingin kayak pengen bareng sama kamu tuh ada ya. Karena itu dia ketika dia berdoa sama Tuhan untuk dipersatukan sama kamu, ini pun akhirnya terjadi ya, termanifestasi dengan baik. Oke, di sini ada Discoria cover by Eva Celia. Ini lagunya Krisya ya. Cintaku bertepuk harap yang tak ada rintihan nada asmara. Ya, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Seseorang yang kamu kira dia itu nggak ada rasa, padahal dia pun ada ya. Di sini ada bawalah cintaku Afgan. Oke, liriknya, bawalah pergi cintaku, ajak kemanapun kau mau, jadikan temanmu paling kau cinta. Yang tadi aku udah bilang ya, dari kayak pertemanan gitu,
pertemanan tapi suka, gimana? Ayo, kayaknya kamu tuh gini nih, aku ngerasain ya Pak nomor satu, kamu suka sama orangnya tapi dia kan orangnya kemana-mana yang kamu lihatnya kayaknya nih playboy, atau enggak dia sebenarnya nggak pengen komitmen, kayaknya dia nggak mau nikah, yang kayak gitu-gitu. Jadi ada energi yang kayak kamu nggak bisa maju lagi nih. Nah disinilah dia nanti akan maju ke kamu dengan menyatakan cintanya ke kamu. Dia akan ngasih tahu, aku pun merasakan hal yang sama kayak gitu. Jadi apa ya, tampaknya pasrahnya kalian bukan pasrah sih, berserahnya kalian dengan keadaan ini ngebuat dia akhirnya bergerak ya. Kemudian di sini ada you are my twin flame. Ya, jarang-jarang ada tulisan di channel song ini, my soul and your soul. My soul and your soul are very old friends lagi. Oh my god, ini beneran dari pertemanan ya kalian, pokoknya yang tiba-tiba temen jadi demen banget gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa langsung saja ya follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Kalau kalian tertarik untuk mengetahui diri kalian sesungguhnya, mulai dari tentang tantangan hidup kalian, kelebihan kekurangan kalian, bakatnya kalian, siapa diri kalian sesungguhnya melalui arti nama ataupun dari pembedahan ya, analisa dari bercat kalian, nanti kalian bisa langsung request ya paket siapa dirimu sesungguhnya di link WhatsAppku langsung yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya. Silahkan aja karena di sini masih ya dengan harga promo. Mumpung ada yang mau jelasin untuk kalian, karena itu akan berlaku seumur hidup kalian. Cuma sekali analisa itu biar kalian tahu apa sih yang given dari Tuhan yang sudah Dia berikan padaku gitu ya, yang sudah Tuhan berikan kepadaku, yang perlu aku kembangkan. Dan pengen tahu juga gitu ya bagaimana kalian berhubungan dalam percintaan, semuanya ada di dalam situ. Jadi akan jauh lebih baik kamu lebih tahu juga ya. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan. Thank you untuk file nomor 1. Bye bye. Oke, luar biasa kalian dealing sama twin flame ya. Kalau bukan twin flame tuh memang hubungan banyak pembelajaran lah. Aku juga sama twin flameku juga, wah banyak lah pembelajaran juga. Tapi untungnya apa ya, karena pembawaannya udah kayak apa ya, unconditional love lah ya, nggak usah pakai syarat, nggak ada gitu kayak energi aku sendiri ke dia yang kayak curiga yang ngebebanin dia juga nggak ada. Jadi plong di akunya, tinggal lihat aja gitu, nanti ini akan membuahkan hal yang baik kedepannya tuh dalam bentuk apa, temenan aja kah atau lebih kah, yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu kamu dalam tahap atau proses yang sama juga file nomor 1. Oke, kita langsung saja ke file nomor 2. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, Knight of Swords ya. Oke, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu kemungkinan besar di birth chartnya itu ada Aquarius, Gemini, Libra. Karena ini Libra season, mungkin kalian dealing sama Libra juga ya. Bisa dilihat juga di birth chartnya dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang sebenarnya pintar banget kalau ngomong. Dia orangnya nggak apa nih, sat gitu yang aku ngerasain di kepala aku langsung ngomongnya gitu, nggak pakai lama gitu. Dia seseorang yang nggak mau nunggu lama-lama lagi untuk menyatakan cintanya kepadamu.
dan dia akan menjelaskan semuanya dengan sangat lancar ketika dia menyatakan cintanya kepadamu, dan kamu tuh kayak apa ini, kayak semacam speechless lah ketika dia berkata itu semuanya ke kamu. Dia seseorang yang pintar untuk menjelaskan dengan kata-kata bagaimana perasaannya dia juga, tapi aku ngerasainnya tuh kayak bukan jadi ngomongnya tuh yang langsung kayak sangat berpuitis gitu ya, ngomongnya sangat tiba-tiba romantis gitu, enggak. Dia ngomongnya secara jujur, secara smart apa ya, secara simple, tapi ngebuat kamu jadi kayak astaga gitu, aku nggak nyadarin itu gitu, kok aku nggak notice itu. Jadi ada energi yang kayak kamu sih nggak nyadar padahal aku udah ngelakuin something atau aku udah ngomong something, kenapa kamu kok nggak nyadar. Jadi kayak ada perasaan kesel, apa ya, gemes lah ya, bukan kesel, yang aku ngerasain dia ke kamu. Jadi dia yang akan menyatakan cinta kepadamu, kok ya pas di saat aku ngejelasin ini tiba-tiba ada alarm mobil yang tiba-tiba begitu. Jadi kayak dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu ini orang yang sebenarnya ketika lagi ngomong ke kamu, mencoba untuk ngejelasin ke kamu, itu ada aja selalu kayak semacam distract lah, entah itu dari kamu, dari dia. Yang aku ngerasain tuh lagi-lagi langsung alarmnya bunyi lagi. Jadi ada energi yang kayak pernah dia pengen ngomongin itu ke kamu tapi ketunda, pernah dia pengen mau nyatain tapi selalu tertahan. Jadi kayak ada energi gemes juga, kamu udah sebenarnya dia udah kayak kasihin clue-clue atau ada kayak semacam apa ya, dia tahu cerita lengkapnya, kamu tuh taunya kayak cuma sebagiannya gitu loh. Jadi gemes gitu, entah itu apa. Aku ngerasa ini jadi yang seperti yang tadi aku udah bilang ya, kamu kayak dealing sama seseorang yang dia kayak tahu banyak hal tentang kamu, kamunya cuma kayak dikit-dikit lah tentang dia. Aku ngerasa orang ini juga cukup apa ya, cukup ke distract sama orang-orang di sekitarnya, karena kalau kalian dealing sama air sign itu kemungkinan besar bakal banyak teman-teman dia yang ada di sekitaran dia yang bakal ngedistract perhatiannya dia ketika misalkan lagi ketemu sama kamu atau lagi fokus pengen sama kamu. Jadi kayak energinya tuh banyak ke distract kemana-mana gitu. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini ya. Oke. Aku pengen tahu juga dia menyatakan cintanya kepadamu. Untuk Paul nomor 2, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, Paul nomor 2. Oke, di sini ada New Moon in Aquarius, open up to change ya. Mungkin kalian dealing sama Aquarius juga karena dia air sign juga ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang sebenarnya cukup ideal. Bukan ideal ya, cukup idealis orangnya. Dan dia seseorang yang sebenarnya apa nih ya, potensi dia bisa kayak berubah-ubah sesuai dengan yang dibutuhkan di suatu keadaan. Maksudnya bukan kayak berubah kayak di Paul nomor 1 ya, untuk mencapai tujuan dia berubah, enggak. Kalau ini dia kayak berubah karena untuk mengimbangi, misalkan yang dia harus dealing di depannya dia itu orang yang rame, dia jadi lebih kalem, lebih good listener. Ketika dia ibaratnya yang datang itu agak kalem atau gimana, dia coba untuk mengimbangi dengan banyak ngomong. Jadi energinya itu cukup energi pengertian lah, mirip-mirip kayak energinya Libra juga sih. Jadi dia yang menyatakan cintanya kepadamu ini seseorang yang cukup aware sama lingkungan sosialnya ya, agak berbeda dengan Paul nomor 1 yang agak orangnya cukup introvert. Walaupun dia mempunyai social life yang bagus, tapi ya itu, jadi kayak ada dua sisi, dimana sisi dia yang sesungguhnya ya introvert. Kalau yang di sini aku ngelihatnya dia sendiri orang yang memang
butuh berkomunitas gitu, dan selalu open minded ya, cara berpikirnya dia open minded banget. Dan aku ngerasa di sini dia selalu kayak in tune with their soul ya, ada kayak pembawaan Pisces juga di sini. Mungkin kamu ngerasa kayak apa nih ya, di dalam birth chartnya dia ada kayak Pisces yang aku ngerasain, ada sisi yang cukup in tune with their soul, in tune with the divine. Aku ngerasainnya ada apa nih ya, dia punya kayak pemahaman tentang suatu kehidupan, dimana takdir itu pasti ada yang kayak gitu-gitu. Jadi dia kayak punya pemahaman yang cukup idealis lah dalam suatu hubungan. Itu yang aku rasakan. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu kalau nomor 2. Di sini ada wisdom ya. God has a plan for me. Baru aja aku bilangin tentang takdir ya. I live here now knowing beauty is to come. I don't force things to happen faster than the universe has decided for me. I learn from my experiences. Take small step in faith and succeed. Thanks to all my effort. Jadi dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang sangat bijaksana orangnya ya. Ada kayak energi tadi ya, sosialnya tinggi, humanisnya tinggi, ada energi terkait tentang keadilan untuk sesamanya tinggi. Jadi dia cukup idealis ya, untuk yang kayak dalam kehidupan gitu ya, kita harus apa ya, kita ini semuanya sama, nggak ada itu kayak strata-strataan gitu ya. Semua hukum berlaku untuk semua manusia, tidak yang tiba-tiba karena dia ini jabatannya A, jabatannya B, nggak mandang lah. Yang aku ngerasa ini orang ya. Pal nomor 1 tadi kan dia masih terkait di dalam kayak struktur sosial gitu ya, masih memandang kayak gitu. Kalau yang pal nomor 2 ini dia orangnya cukup idealis, kita nih sama-sama manusia gitu, nggak ada itu misalkan bisa hukum jauh lebih bisa ditegakkan untuk rakyat yang lebih punya strata sosial yang lebih tinggi daripada yang paling bawah gitu-gitu. Jadi cukup sensitif sama ketidakadilan gitu. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang sangat percaya tentang takdir dia sendiri. Dia seseorang yang selalu memberikan ruang dalam kehidupannya, dimana dia memberikan ruang untuk kontrol dari Tuhan, dari takdir yang bekerja. Karena itu dia nggak akan semua hal dikontrol sama dia. Ada yang dia langsung spare, kayak semacam kasihin space gitu ya, bagian yang ya udah nanti gimana nantinya aja, yang penting aku udah usaha, yang nentuin Tuhan, silahkan Tuhan nanti nentuinnya gimana hidup aku gitu. Jadi aku ngerasa dia yang menyatakan cintanya kepadamu ketika dia sudah mencapai titik kebijaksanaan ini, dan dia sudah mengerti bagaimana bisa memberikan ruang untuk takdir bekerja, waktu bisa memberikan dia jawaban juga. Hal yang seperti itu sebenarnya ngebantu dia untuk kayak menyatakan cintanya kepadamu, karena dia menyatakan cintanya kepadamu untuk nomor 2 ini nggak cuma tiba-tiba karena dia sangat suka banget sih dia langsung menyatakan cinta, enggak. Ini seseorang yang kalau menyatakan cinta, dia yakin kalau itu memang udah takdirnya, dia harus menyatakan cintanya ke kamu. Jadi kayak ada campur tangan dari Tuhan. Memang begini jalannya, inilah takdirku gitu, ada energi yang seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini warnanya juga udah ungu, biru gitu ya. Ini benar-benar hal yang berbau dengan spiritual, dan juga terkait tentang hal-hal yang di area-area ketuhanan menurut aku.
Jadi bukan energi yang cuma hawa nafsu aja makanya dia nyatain cinta sama kamu karena kamu cantik, kamu seksi, bukan gitu. Untuk Palma 2 ini dia menyatakan cintanya kalau memang dia ngerasa ini sudah jadi bagian dari takdirnya dia sendiri ke kamu, karena kamu adalah takdirku. Nah di situ baru dia kayak mau menyatakan cintanya ke kamu. Aku ngerasa di sini kayak dia menyatakan cintanya kepadamu, dia sebenarnya cukup struggling dengan segala macam hal-hal negatif yang ada di pikiran dia, yang dia suka mikir kayak ini mah halu aja, masa iya sih ada takdir. Jadi ada pembawaan kayak gitu terus sebenarnya, apalagi dia cukup memakai logika ya, orang yang cukup memakai logika, bawaannya mental mulu gitu kan. Nah ketika ada pikiran-pikiran negatif kayak gitu datang ke dia coba banget untuk remaining positif ya. Dan aku ngerasa dia udah bisa ya ngedealing hal-hal yang kayak gitu, udah bisa menenteramkan hatinya dia sendiri gimana gitu ya. Kayak kayak ada semacam transformasi dari intelektual gitu bisa jadi ke arah yang lebih ke hati lah gitu. Aku ngerasa di sini dia yang akan menyatakan cintanya padamu memang seseorang yang selalu memanifestasikan hal-hal yang baik di dalam dirinya atau di sekitarnya dia. Aku ngerasa di sini dia seseorang yang selalu mencoba untuk mengembangkan diri dia. Kalau memang ada sesuatu hal yang given dari Tuhan, kayak misalnya bakat yang kayak gitu-gitu, dia akan coba untuk mengembangkan bakatnya dia, karena dia udah tahu ini udah diberikan dan dipercayakan sama Tuhan, aku akan ngasah bakat aku kayak gitu. Dan dia akan terus kayak berjalan dengan apa yang dia ngerasa itu memang bawa langsung dari Tuhan atau langsung takdirnya memang seperti itu gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Paul nomor 2. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Paul nomor 2. Oke. Aku ngerasa dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu seseorang yang baru mencapai titik kebijaksanaan ini ya, karena dia biasanya selalu pakai logikanya strong banget, tapi ketika dia ada kayak semacam kesadaran tadi mencapai ke titik kebijaksanaan ini, dia jadi bisa menyatakan cintanya pada kamu. Sebelumnya enggak, soalnya gara-gara yang tadi tuh ada kayak hambatan-hambatan dari pikiran dia negatif ya. Di sini ada The Emperor ya. Di sini ada energi dari fire sign Aries. Kemudian di sini ada Ten of Cups. Dan di sini ada Knight of Swords ya. Jadi dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu ini seseorang yang sebenarnya cukup cukup memiliki ego yang besar, cukup dominan. Dia seseorang yang sangat protect dengan apa yang dia punya, seseorang yang prinsipnya tuh kenceng banget, keras banget. Dia seseorang yang selalu menjadi leader ya, yang selalu jadi role model, dan energinya dia itu cenderung memang kayak energi orang yang pasif ya, yang sulit untuk bergerak untuk mengejar seseorang kayak gitu tuh sulit. Yang aku ngerasain dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, dia seseorang yang sebenarnya tahu kapan harus mengatakan sesuatu hal atau something lah ya, dari suatu keadaan dimana misalkan dia dibutuhkan untuk harus menyatakan cintanya kepadamu, ya dia akan ngomongin itu. Jadi ketika dia belum mengatakan apa-apa ke kamu, lebih baik kamu jangan mengatakan something ke orang ini, karena dia yang akan memulai
kalau dia udah yakin. Jangan ibaratnya jangan jemput bola lah sama orang ini. Kamu harus membiarkannya dia yang langsung datang sendiri atau menyatakan cintanya langsung ke kamu. Jadi ada energi yang kayak biarkan dia yang take the lead di sini. Ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu ini seseorang yang sebenarnya udah apa ini sebutannya? Udah bahagia lah. Dia bahagia dengan keluarga dia, teman-teman dia, lingkungan dia, komunitas yang dia bangun. Jadi energi yang selalu memberikan kepuasan karena dia selalu bisa memprovide gitu ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang benar-benar apa nih ya, bisa membahagiakan kamu banget nantinya. Aku ngerasain kayak gitu, kayak energi yang kayak kamu butuhnya apa, aku bisa ngasih itu ke kamu. Apa ini, kamu jangan sedih gitu ya. Dia udah tahu caranya untuk menghibur kamu gimana. Jadi kayak ada energi yang sekali dia bertindak atau berkata-kata itu bisa bikin kamu senyum-senyum seharian gitu. Tapi omongannya dia itu tuh bukan omongan-omongan gombal gitu, entah apa itu kebijaksanaan apa yang dia omongin ke kamu atau hal apa yang mengebuat tiba-tiba yang tadi hati kamu lemah jadi bisa kuat. Jadi dia akan menyatakan cintanya kepadamu, ini dia strong banget ya dari perkataannya dia, pengaruhnya. Dan aku ngeliatnya cara ngomongnya dia juga bukan cara ngomongnya gombal-gombal gimana gitu, enggak. Ajaib orang ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya di sini ya. Aku akan memberikan waktunya nih, kapan nih dia nyatain cintanya kepadamu, pel nomor 2 ya. Oke, dia akan menyatakan cintanya kepadamu, pel nomor 2. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, pel nomor 2. Oke. Aku ngerasa di sini kayak dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu ketika tadi ya, dia kan lagi bersama dengan para komunitasnya dia lah ya. Dia sering banget juga kayak suka minta pendapat sama orang-orang ini yang dia rasa pantas untuk ditanyain pendapat. Di saat dia menyatakan cintanya kepadamu itu juga ada andil dari seseorang yang dia minta advice. Apakah memungkinkan atau cukup bijaksana untuk dia menyatakan cintanya kepadamu apabila dia merasakan bla 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 gitu. Nanti orang tersebut akan mendukung dia untuk menyatakan cintanya padamu. Itu yang aku rasain ya. Di sini ada Saturday, ada angka 7, search for joy, stay agile. Jadi dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu ya. Dia seseorang yang kemungkinan mungkin dia lahir ya di hari Sabtu gitu ya. Di sini ada angka 7, dia naungan dari 7 house, kemungkinan besar berarti Libra ya, atau di birth chart ada Libra. Aku ngerasa dia yang menyatakan cintanya kepadamu nanti bisa jadi di hari Sabtu bulan Oktober, mungkin tanggal 7 gitu ya. Amin gitu ya. Nggak tahu sih tanggal 7 itu hari Sabtu nggak sih. Jadi ada energi yang kayak ketika kalian lagi happy-happynya nih, lagi nggak nggak berbeban lah ya sebutannya. Di situ dia nanti akan coba langsung nyusupin kata-kata untuk menyatakan cintanya kepadamu. Jadi kayak di saat kalian lagi ngobrol asik, lagi komunikasi, itu nanti dia sudah make sure dulu kamu tuh lagi happy lah. Dia akan langsung sisipin itu, dia menyatakan cintanya kepada kamu. Jadi kayak apa ya, kamu tuh yang langsung kayak hah gitu, kayak nggak ngira gitu, apa tadi kamu ngomong apa gitu. Ada energi yang kayak gitu aku ngerasain sih. Nanti dia akhirnya ngomong gitu, dia akan menyatakan cintanya kepadamu dan tiba-tiba yang ada rasa kayak kamu kaget tapi rasanya haru gitu setelahnya. Dia kayak gitu ya, ada perasaan lega, happy, terharu, itu tuh ada. Jadi
ada kayak momen lah, kalian akan bermomen di situ. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu ini ya. Kemudian di sini ada Scorpio, ada 8 house ya, luar biasa, dari Libra ke Scorpio, tetanggaan tuh ya. Heal the wounds, 8 weeks, 8 months. Jadi dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu kemungkinan besar 8 minggu dari sekarang, atau 8 bulan dari setelah kamu menonton video ini, dia akan menyatakan cintanya kepadamu. Atau ya bisa jadi di November ini, karena di sini ada naungan dari 8 house ya. Jadi naungan dari Scorpio sendiri dari bulan November berarti ya. Jadi dia akan menyatakan cintanya kepadamu, dia akan menyatakan cintanya kepadamu ketika dia sudah proses healingnya sudah selesai ya, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, 8 minggu dari sekarang atau 8 bulan dari sekarang. Itu yang aku rasain juga di sini. Nanti untuk kapannya aku ngerasain memang masih ada di link tadi ya, di 7 of house di Oktober, ataupun di angka 7, 8 ya. Jadi misalnya 7 Oktober atau 8 November, atau memang yang beberapa bulan lagi, paling jauh berarti 8 bulan dari sekarang tentunya. Jadi siap-siap aja. Oke. Kita lanjut. Di sini aku akan memberikan ya di sini channel songnya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, pile nomor 2. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, pile nomor 2. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, pile nomor 2. Oke. Satu lagi. Oke. Aku ngerasa dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang ngerasa tadi ya, kamu tuh takdir aku gitu. Dan dia pernah kayak ngelihat kamu dalam mimpi atau mimpiin kamu juga, dan dia ngerasa kayak ada energi yang kayak apa ya, agak cukup magic gitu loh, yang dia ngerasain ke kamu tuh ada semacam keterikatan yang dia sulit untuk mengerti dan secara logika. Makanya itu mungkin dia tadi yang nanya advice ke orang yang dia ngerasa cukup bisa memberikan perspektif tentang hubungan dengan kamu. Oke, di sini ada Officially Missing You Tamiya. Oke, liriknya, oh, can nobody do it like you? Said every little thing you do. Hey baby, say it stays on my mind. And I'm officially missing you. Ya, maafkan dari tadi kata-kataku kurang lancar, masih Mercury retrograde ya. Kalau kamu melihat tarot reader sekarang tuh lagi agak struggling dari cara dia ngomong. Semoga ini aku bisa terus lancar ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Di sini aku ngerasain memang apa ya, ada sesuatu hal yang unik di dalam diri kamu yang dia ngerasa, ini orang yang aku cari, ini takdir aku. Jadi kayak kamu mungkin gak ngira gitu dari apanya aku ya. Nanti mungkin kamu bisa tanyain langsung ke dia ya. Tapi itu aku ngerasain semakin unik kamu, semakin dia mudah untuk mengenali jodohnya gitu, mengenali kamu sebagai jodohnya. Dan kayak apa ya, dia selalu kayak pembawanya, jadi kayak mikirin kamu, terus selalu pengen bareng kamu, rasanya tuh kangen sama kamu. Jadi energinya tuh cukup ngebuat dia kayak mabuk kepayang sih. Aku ngerasainnya ngebuat dia yang biasanya selalu always in control tuh jadi out of control ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada Whenever You Call, Mariah Carey and Brian McKnight ya. Liriknya, comfort you through all the pain, gently kiss your fears away, you can turn to me and cry, always understand that I give you all I am inside. Ya, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang akan selalu memberikan
ketenangan ya, selalu kayak mengobati luka kamu ada beban apa, dia coba untuk selalu menghibur kamu, selalu kayak siap memberikan cintanya ke kamu, dan kayak selalu mencoba untuk mengerti kamu gitu ya. Jadi ada energi yang rasa cinta yang besar banget ke kamu. Apalagi kalau kamu dealing sama Libra juga, itu pembawaan dia tuh yang kayak gitu ya, sangat sebutannya, sangat lembut ya ketika dia jatuh cinta, kayak sangat menjaga, lembut kayak gitu-gitu tuh strong banget. Soalnya kalau Libra lagi jatuh cinta, dia yang menyatakan cintanya kepadamu, selalu mencoba untuk selalu hadir sebisa mungkin, atau menjawab message dari kamu, atau kok mencoba untuk maintain komunikasinya dengan kamu, itu selalu gitu. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu meskipun dia nggak terlalu banyak gombal-gembel sama kamu. Dia selalu mencoba tetap bisa memberikan perhatiannya ke kamu melalui bentuk komunikasi untuk pasangan nomor 2 ini. Oke? Kemudian di sini ada kali kedua Raisa ya. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti, takkan ku lepas lagi. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang udah pernah kamu dealing di past life atau di masa lalu kamu kemarin, yang masih jadi gebet, terus dia jadi temen sekarang, terus tiba-tiba nanti dia akan menyatakan cintanya ke kamu juga. Jadi ada energi yang dulu tuh trial yang pertama tuh gagal gitu ya, sekarang trial kedua gitu. Aku ngerasa kayak ya kamu memberikan kesempatan kedua lah dengan orang ini ya, dan dia udah pernah ngerasain bagaimana akhirnya kehilangan kamu gak ngenakin gitu ya. Dan dia ngerasa kamu one of a kind ya, cuma ada satu kamu, karena itu aku pengen kamu. Di situ dia menyatakan cintanya kepadamu. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa langsung saja follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian ya, aku tetap selalu nyaranin untuk kamu ambil paket readinganku ya. Paket siapa dirimu sesungguhnya. Nanti aku akan coba untuk jabarin ya, analisa arti nama kamu dan juga birth chart kamu, biar kamu tuh tahu arah tujuan hidup kamu tuh apa, kelebihan kekurangan diri kamu apa yang perlu dikembangkan. Kamu udah tahu juga gitu ya, bagaimana akhirnya kamu, hambatan-hambatan kamu dalam percintaan seperti apa. Jadi setidaknya itu bisa buat pegangan kamu, dan itu kan bener-bener sekali seumur hidup lah. Kamu setidaknya kamu punya, nanti aku buat secara tertulis soalnya sampai berlembar-lembar, nanti aku jelasin ke kalian. Dan cobalah untuk lebih mengerti diri kalian lebih dalam sebelum akhirnya kalian mengerti orang lain, yaitu pasangan kalian nantinya tentunya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, luar biasa untuk PAL nomor 2. Tapi gak apa-apa, aku akan selalu menunggu kabar baik. Aku juga selalu menunggu ya pajak kejadian kalian, PJ. Aku suka tuh ya kalau ngedengerin, nungguin berita-berita baik ya, suka banget. Apalagi tuh kalau dari kalian ya, bisa ditulis di kolom komen. Oke, kita langsung saja. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, PAL nomor 3, Two of Cups ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, ini ada soulmate kamu. Cepet banget kan aku langsung ngejelasin ya. Oke, aku ngerasain dia ini soulmate kamu, meskipun selama ini dia jadi kayak teman kamu, jadi seseorang yang
Mungkin approach-nya ke kamu itu nggak yang kayak kelihatan banget ngebet sama kamu gitu ya. Dia yang akan menyatakan cinta kepadamu kemungkinan besar berchartnya itu ada water sign, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Dia seseorang yang mempunyai equal emotion juga sama kamu, equal feelings juga, mutual feelings juga sama kamu ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang menganggap kamu memang soulmate-nya dia juga. Dia ngerasa kamu perfect match-nya dia ngerasa klop banget sama kamu melengkapiku gitu yang aku rasain ya. Oke, aku akan coba untuk lebih menjelaskan lagi di sini tentunya. Oke. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, pile nomor 3. Sampai jatuh. Aku ambil dulu. Loncatnya seru ya. Langsung di sini ada New Moon in Scorpio, go deeper. Deeper banget sampai jatuh. Ya, dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Berarti kalian dealing sama Scorpio ya. Sama Scorpio karena dia water sign juga, lihat di birth chartnya ya, atau dia mungkin moonnya di Scorpio. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang punya tendensi kalau mencintai itu sangat dalam banget atau intens, dan dia sangat feel intimasinya tuh tinggi banget yang menurut aku ya. Dia memang butuh kedalaman dalam merasakan hubungan percintaan dengan seseorang, keterikatan yang dalam gitu. Jadi dia mencintai itu nggak pernah setengah-setengah, all or nothing. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang sangat mencintai kamu banget yang aku ngerasain ya. Dia yang akan menyatakan cintanya padamu, dia seseorang yang akan ngebuat kamu tuh sangat dicintai ya. Kamu akan merasa sangat dicintai, kamu akan ngerasa sangat seimbang sama dia, karena kamu memang butuh seseorang yang seperti ini, dan dia memang orang yang cukup intens menurut aku, intens yang benar-benar duniaku kamu duniaku, aku sangat mencintai diri kamu, cinta mati sama kamu. Ada energi yang sangat gitu ya, dan dia juga menginginkan dirimu juga sepenuhnya untuk dia, gitu yang aku rasain ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi untuk pile nomor 3. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, pile nomor 3. Di sini ada manifestation of light. I see the beauty in me. I grow and develop my inner self in harmony with light and beauty. Okay, I free myself from negativity. My heart transforms, my intellect shine, and my inner light grows. Dia yang akan menyatakan cinta kepadamu, seseorang yang memang sudah memanifestasiin kamu lama, dengan doanya, dengan harapannya, dengan akhirnya dia merubah persepsinya dia berubah secara internal, dia mencoba untuk selalu mencari harmoni dalam diri, light and dark side-nya dia. Kemudian dia coba untuk berpikir positif ya, mencoba untuk membuka heart chakranya dia melewati banyak transformasi sampai akhirnya dia bisa ngebalance antara pikiran dengan perasaannya dia. Jadi di sini ada semacam pertumbuhan yang terjadi karena adanya kehadiran kamu dalam hidupannya dia. Dan ini kayak banyak banget deh perubahannya karena kamu ada di hidup aku. Dan di sini aku ngerasain dia yang akan menyatakan cinta kepadamu, dia punya unconditional love-nya tuh tinggi banget sama kamu. Ibaratnya nih ya, dia menyatakan cintanya kepadamu, kamu tolak, dia masih tetap akan mencintai kamu. Kalau kamu pengen cuma jadi teman juga, dia akan tetap jadi teman yang baik buat kamu. Jadi energinya tuh bener-bener besar banget cintanya sama kamu. Aku ngerasa di sini kayak hatinya itu yang milih kamu memang. Dan di sini
hati dia terbuka karena adanya kehadiran kamu, dari cahaya kamu, dari beauty-nya kamu gitu ya, keindahannya kamu berikan kepada dia, entah itu perspektif, entah itu kehadiran kamu sendiri, ngebuat dia jadi aware gitu, aware dengan apapun ya penderitaan yang dia rasain, kesakitan yang dia rasain, dia ngerasain itu semua, dia aware tentang itu semua, tapi dia juga bisa melihat dari dia merasakan kesakitan, dia bisa merasakan energi yang pure banget dari kamu gitu, kayak energi kayak innocent anak kecil gitu loh yang aku ngerasain. Dimana kamu tuh juga selalu memberikan positive vibes-nya itu bener-bener pure banget, entah itu dari cara kamu mengampuni orang lain atau mengampuni dia, bagaimana kamu selalu memberikan pengertian kepada dia, cukup sabar sama dia. Jadi kayak ada energi terkait tentang pengorbanan. Di saat kamu penuh dengan pengorbanan untuk dia, dia pun juga memiliki energi yang sama. Jadi kayak energinya termanifestasi, yang kalian kan juga kayak punya keterkaitan satu sama lain ya. Jadi mau gak mau itu memang akan punya pengaruh yang besar satu sama lain, yang aku rasain seperti itu. Jadi ini energi manifestasi. Jadi dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu itu menyatakan dengan hasil dari manifestasinya kalian berdua loh. Gitu yang aku rasain ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, pile nomor 3. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, pile nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, dia akan menyatakannya dengan sungguh-sungguh, secepat mungkin. Energinya kayak cepet banget. Ya, kayak udah kayak nggak mau buang-buang waktu lagi. Di sini ada The Lovers. Oh my god, udah Two of Cups, The Lovers. Energi soulmate-nya tinggi banget di sini. Ini dealing dengan soulmate kalian ya, The High Priestess. Oh, Myra Arcana. Dan di sini ada Ten of Pentacles. Oh my god, ini mah oke ya, good news ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Aku ngerasain dia gak cuma menyatakan cinta aja nantinya, dia akan meng-offer ke kamu future together ya. Jadi kayak offering their love to you, dengan akhirnya dia benar-benar pengen kamu komit sama dia. Jadi ya kayak ketika dia menyatakan cintanya, dia pengen ini jadi komitmen yang bisa sama-sama dibangun untuk ke arah pernikahan. Jadi dia nggak main-main gitu. Aku ngerasain di sini dia yang menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang selama ini udah penuh dengan energi yang cukup intens dengan pertanda dari alam. Dia selalu kayak intuisinya ngelit ke kamu lagi. Dia ngerasa kayak ada semacam inner knowing, kayak tahu kamu, kayak kamu nih soulmate-nya dia, kamu nih jodohnya dia gitu. Dia kayak mengenali kamu sebelum kamu banyak cerita sama dia. Jadi ada energi yang kayak keterikatan yang entah itu dari mana, padahal secara logika itu nggak masuk akal. Jadi aku ngerasain dia yang menyatakan cintanya kepadamu ini seseorang yang juga udah siap untuk membangun komitmen atau siap untuk menikah, dan arahnya memang ke arah ke sana gitu ya. Oke. Aku akan lebih menjelaskan lagi di sini untuk kapannya nih ya, kapan dia menyatakan cintanya kepadamu ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu kapan untuk pile nomor 3. Kapan untuk kapal loncat terus ya. Aku ngerasa ini pile nomor 3 nih, aku ambil dulu. Ini luar biasa sekali, excitementnya tinggi banget ini ya. Pile nomor 3 loncat terus ya.
Aduh, kok dia bisa langsung loncat ke pelukan kamu, loncat kali dia tuh sekarang, ha? Oke, di sini ada Eight of House ya. Everything is in progress. 8 days or 8 weeks. Jadi bisa jadi dari 8 hari dari sekarang atau 8 minggu dari sekarang ya. Untuk of House ini juga sebenarnya naungan dari Scorpio ya. Jadi bisa jadi di bulan November ini juga atau di tanggal 8 ya. Aku ngerasainnya dia yang akan menyatakan cintanya padamu, amin gitu ya, Pak nomor 3. Jadi nanti kamu mungkin memang dealing dengan Scorpio karena di sini banyak banget dari tadi Scorpio terus, dan dia yang akan menyatakan cinta kepadamu lagi nge-progress lah sekarang ya menurut aku, untuk mengarah ke sana. Jadi coba untuk tetap maintain hubungan dengan baik aja dengan mereka. Dan di sini ada apa? Libra yang tadi aku udah bilang. Oke, bulannya ya, ini bulan-bulan dekat. Enjoy your time, 7 weeks or 7 months. Jadi dia yang akan menyatakan cintanya padamu ada juga untuk 7 minggu dari sekarang atau 7 bulan dari sekarang. Bagi kalian yang masih on progress ya, masih belum ada tendensi kalian lagi lagi sering kayak hangout bareng atau komunikasi happy bareng, ngobrol bareng yang intens, ya berarti kalian masih on progress ya. Jadi masih sekitar 8 minggu dari sekarang atau di bulan November ini ya. Kemudian kalau untuk yang kalian udah sama-sama jalan bareng, komunikasi intens, sudah saling enjoy each other gitu ya dengan kehadiran satu sama lain, dia akan menyatakan cintanya kepadamu dari 7 minggu dari sekarang ataupun 7 bulan dari sekarang. Jadi energinya itu tergantung balance-nya dari kalian. Yang tadi aku udah bilang, kalian kayak ibaratnya memberikan aksi reaksi gitu loh. Yang aku ngerasain tuh ada kayak hukum fisikanya gitu gak sih ya. Oke, aku akan memberikan channel song ya untuk file nomor 3. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, file nomor 3. Channel songnya oke. Aku ngerasa dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu itu kayak tahu gitu ya, entah dari cara kamu ketawa, entah dari cara kamu mengerti dia ya, kayak apa ya, dia kayak mengenali kamu gitu. Dan dia juga tahu kayaknya kamu punya intuisi yang sama juga sama ke dia gitu, seakan-akan kamu tuh the high priestess-nya gitu, seseorang yang in tune with universe, tahu tentang rahasia-rahasia dari dunia, dari alam, yang mempunyai tendensi spiritual yang tinggi gitu ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu itu tahu, kayak kamu juga tahu kan, kamu juga ngerasain kan apa yang aku rasain, intuisi yang ngelit kita bersama-sama sampai akhirnya aku menyatakan cintaku kepadamu sampai sekarang gitu-gitu. Jadi kayak energi yang tahu sama tahu gitu loh ya. Di sini ada Thank You Next Ariana Grande ya. Kita coba. Ini liriknya, I've got so much love, got so much passion, learn from the pain, turn out amazing, say I've love and I've love ya, say I've love and I've lost. Jadi dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Tadi kehadiran kamu di kehidupannya dia aja itu udah ngebuat banyak hal ya yang baik dalam kehidupannya dia, mulai dari akhirnya dia bisa menerima dirinya sendiri, mencintai diri dia sendiri. Dan di sini dia kayak ngerasa sangat balance dengan kehadiran kamu, ngerasa sangat dicintai juga sama kamu ya, kayak kamu udah memberikan banyak kekuatan untuk dia. Kemudian di sini ada Sabda Rindunya Glenn Fredly. Oke, liriknya, ku rindu. Lebih baik katakan apa adanya bila memang rindu.
Aku rindu karena waktu takkan mampu berpihak pada perasaan yang meragu. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu, seseorang yang selalu berharap bisa ketemu sama kamu, bisa terus komunikasi sama kamu, dan memang banyak dia tekan untuk nggak banyak berekspresi ke kamu meskipun dia kangen sama kamu. Dan di sini kayak apa ya, dia sendiri kayak selalu mencoba untuk meyakinkan hatinya dia sendiri tentang perasaannya kepada kamu, mencoba untuk mengenalinya sendiri juga, apalagi ketika malam-malam sebelum tidur gitu ya. Dia yang menyatakan cintanya kepadamu ini nantinya akan menjelaskan ke kamu betapa dia strugglingnya dia juga untuk proses ini semua ya. Kemudian di sini ada My Guide BLP ya. No matter how time pass by, my love will always stay the same. You give me reason to ya. Dia yang akan menyatakan cintanya kepadamu. Seseorang yang sebenarnya ngerasa kayak ternyata perasaan ini bukan perasaan yang sesaat gitu. Dia menyadari hal tersebut ya, dan di sini kayak dia ngerasa ini kayak semacam lasting love gitu loh, yang ngebuat dia jadi kayak sangat terbuai dengan keadaan bersama dengan dirimu, selalu bersyukur tentang perspektif yang kamu berikan kepada dia dalam suatu keadaan atau satu hubungan ya. Jadi ada hal yang banyak dipelajari dari kamu juga, dan dia banyak syukuri dari kehadiran kamu di kehidupan dia. Itu yang aku rasain. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. Terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke. Bagi kalian yang tertarik untuk mengenali diri kalian lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi, aku sarankan untuk ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya ya. Aku akan menganalisa arti nama kalian ya. Kemudian analisa bercat kalian biar kalian tahu tuh bakatnya kalian tuh apa, tujuan hidupnya kalian tuh apa, kelebihan kekurangan kamu tuh apa. Jadi secara tertulis kalian tuh udah punya nih pengetahuan tentang diri kamu sendiri. Setidaknya ini akan berlaku untuk seumur hidup. Jadi kamu tahu apa yang given Tuhan berikan kepadamu langsung dari Tuhan gitu ya, melalui dari nama kamu ataupun dari tanggal lahir kamu juga gitu, dari bercatnya kamu. Jadi sebelum kamu mengenali lebih dalam tentang orang lain, akan jauh lebih baik kamu mengenali diri kamu sendiri. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.